Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring, semoga kita semua tetap diberikan semangat ya. Anak-anak tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk presensi, anak-anak bisa absen di Google Form yang telah Ibu share di grup WA kelas ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin bertanya, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ayah, betul sekali tentang akikah. Nah, akikah itu masuk ke dalam bab apa? Ikhlasul amal, ya betul sekali. Nah, jadi apa sih hubungannya ikhlasul amal itu, bab akikah, dengan bab yang akan kita bahas pada kali ini? Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang yaitu asyidqu fil aqdi, yaitu tentang praktik muamalah jual beli. Nah, hubungannya yaitu sama-sama mengatur tentang perbuatan kita manusia, yang mana kalau bab yang minggu lalu itu mengatur tentang keikhlasan pada perbuatan kita, kemudian pada bab kali ini itu mengatur tentang kejujuran, yang mana mengatur tentang kejujuran kita pada saat kita melaksanakan praktik muamalah yaitu jual beli, seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak nanti bisa menerapkan bagaimana sih tata cara jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke pembahasannya, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian jual beli. Kemudian yang kedua ada hukum dan dalil jual beli. Kemudian yang ketiga ada rukun dan syarat jual beli. Yang keempat ada macam-macam jual beli, dan yang terakhir ada jual beli yang sah hukumnya namun dilarang oleh agama. Nah, baik anak-anak, sebelum Bu Guru menjelaskan tentang pengertian jual beli, Bu Guru ingin menunjukkan sebuah gambar terlebih dahulu. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati ya gambarnya. Ini gambarnya ada di sebelah atasnya Bu Guru, nah bisa dilihat. Nah, itu merupakan gambar praktik orang jual beli ya, ada di pasar. Apa sih yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Kalian bisa berpendapat apa tentang gambar tersebut? Ya betul sekali, jual beli itu ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Kemudian kalau beli harus bawa apa? Ya harus pakai uang. Nah untuk pembahasan lebih lanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-bai'u, yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Adapun jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan ijab kabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dan tentunya dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum dan dalil dari jual beli. Nah, jadi hukum dari jual beli yaitu mubah atau boleh, yang didasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi,
wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa hukum dari jual beli yaitu boleh atau mubah. Selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat dari jual beli. Yang pertama yaitu mengenai rukun jual beli. Nah, rukun jual beli itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli, kemudian adanya barang yang diperjualbelikan, kemudian adanya alat tukar yaitu berupa uang, kemudian adanya ijab kabul yang dilakukan antara penjual dan juga pembeli. Yang selanjutnya yaitu syarat jual beli. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli itu yang pertama harus sudah balik atau sudah dewasa. Kemudian penjual dan pembeli harus berakal atau tidak gila. Nah, selanjutnya yaitu rusdu, memiliki kemampuan untuk melaksanakan urusan agama dan juga dapat mengatur keuangannya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu suka sama suka, yang dimaksud yaitu antara penjual dan pembeli itu tidak ada paksaan dari orang lain atas kehendak mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barangnya itu harus suci, tidak berupa barang haram ataupun najis, seperti contoh daging babi, homer, kemudian bangkai dan juga kotoran. Kemudian syarat yang kedua yaitu bermanfaat, baik itu dapat digunakan ataupun dapat dikonsumsi. Kemudian yang ketiga yaitu barangnya itu dalam kekuasaan penjual dan juga pembeli. Tidak sah jika barang yang diperjualbelikan itu belum dikuasai oleh penjual maupun pembeli. Misalkan seperti contoh ayam yang belum ditangkap, atau burung merpati yang masih terbang, kemudian ikan yang masih belum dipancing. Nah, itu tidak sah jika dijual belikan. Kemudian syarat yang keempat yaitu barangnya dapat diserah terimakan. Kemudian yang terakhir yaitu barangnya itu dapat diketahui kadar dan sifatnya, yaitu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Nah, selanjutnya yaitu syarat alat tukar menukar barang. Nah, alat tukar menukar barang haruslah alat yang bernilai dan diakui kegunaannya. Nah, untuk saat ini alat tukar yang kita gunakan adalah berupa uang. Nah, seiring perkembangan zaman, pada saat ini uang itu bisa diganti dengan menggunakan misal ATM, kemudian kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang syarat ijab dan qabul. Nah, ijab itu dilakukan oleh seorang penjual, kemudian qabul dilakukan oleh seorang pembeli. Nah, ijab qabul itu dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan ataupun penerimaan. Nah, dapat juga ijab qabul itu berupa faktur ataupun nota ataupun juga kwitansi. Nah, yang paling penting atau yang paling utama dari jual beli itu adalah kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan juga pembeli. Yang penting adalah proses ijab kabul pada saat transaksi itu dilaksanakan secara jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bai' shahihah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang kedua ada bai' fasidah, yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau bahkan seluruh dari syarat dan rukunnya.
Selanjutnya, untuk macam-macam dari bai sahihah, yang pertama ada jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada pada saat proses transaksi. Nah, jual beli seperti ini itu misalkan seperti contoh kita datang langsung ke pasar ya, kan barangnya secara jelas ada pada saat proses transaksi berlangsung. Kemudian yang kedua ada jual beli barang dengan sistem pesanan. Nah, misalkan saya ingin beli kursi, lalu Bu Guru memesan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada jual beli emas dan juga perak. Kemudian ada jual beli dengan sistem pembeli memberikan diskon kepada penjual memberikan diskon kepada pembeli. Kemudian ada juga jual beli dengan harga pokok atau tidak ada keuntungan. Kemudian ada jual beli hewan dengan hewan. Kemudian ada juga jual beli dengan syarat khiyar. Nah, untuk khiyar nanti kita pelajari pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, di sini khiyar itu yang dimaksud adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk bisa menukarkan atau mengembalikan barang apabila tidak cocok. Misalkan ya, Bu Guru membelikan keponakan ibu baju tapi tidak tahu ukurannya, takut kekecilan atau kebesaran. Kemudian Bu Guru bilang ke penjualnya, "Pak, ini nanti kalau bajunya kekecilan atau kebesaran bisa saya tukar ya Pak?" Bu Guru bilang begitu. Lalu si penjualnya bilang, "Oh boleh Bu, silakan, dengan batas waktu 3 hari ya Bu, kalau sudah 3 hari lebih maka tidak boleh." Nah, itu yang dinamakan dengan khiyar, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk bisa menukarkan barang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada jual beli dengan syarat tidak adanya cacat. Nah, ini juga apabila ada perjanjian, nanti apabila barangnya cacat maka barangnya bisa ditukarkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam dari bai fasidah atau jual beli yang terlarang, yaitu jual beli yang dilakukan karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Yang pertama ada jual beli sistem ijon. Nah, jual beli sistem ijon itu apa sih? Yaitu jual beli jual beli hasil dari tanaman yang masih belum nyata baik itu dari isinya, buahnya, belum nyata, belum jelas, belum bisa dilihat secara jelas. Seperti contoh ya, jual beli pohon mangga yang masih berbentuk bunga, belum ada buahnya. Kemudian jual beli padi yang masih muda. Nah, kenapa sih jual beli sistem ijon ini tidak diperbolehkan? Karena jual beli seperti ini itu kemungkinan dapat merugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Bu Guru ambil contoh ya, misalkan ada seseorang yang mempunyai pohon mangga dan itu masih berbunga, pohon mangga masih berbunga. Kemudian ada pembeli datang bilang, "Bu, saya mau beli pohon mangganya Ibu, nanti kalau sudah berbuah saya beli dengan harga 200 misal ya." Terus orang ini mengiyakan, "Iya." Terus bayar dong, dikasih uang 200. Sudah dibeli itu buah satu pohon tapi masih dalam bentuk bunga, belum ada buahnya. Nah, kemudian ada hujan lebat, musim hujan, terus bunganya rontok kan. Nah, jadi buahnya nanti itu cuma sedikit. Nah, di sini yang dirugikan siapa? Si pembelinya kan, yang seharusnya karena buahnya sedikit, karena kena hujan itu dihargai dengan 100.000, tapi dia membeli dengan harga 200.000. Jadi si pembeli ini rugi. Nah, tapi sebaliknya jika misal musimnya bagus, terus mangganya itu buahnya lebat,
tapi sudah terlanjur dibeli harga 200 yang seharusnya bisa sampai 500.000, si penjual ini hanya mendapatkan 200.000. Nah, ini tentunya kan merugikan satu sama lain ya, dapat merugikan baik itu dari penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, jual beli sistem ijon ini itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jual beli barang haram. Nah, jual beli barang yang diharamkan hukumnya yaitu tidak sah karena dilarang, dan juga memang hukumnya haram untuk memperjualbelikan barang yang haram. Seperti misalkan contoh jual beli daging babi, kemudian jual beli darah, kemudian jual beli bangkai, kemudian jual beli berhala juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli sperma hewan. Nah, jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan juga tidak dapat diketahui wujudnya. Yang selanjutnya yaitu jual beli barang yang belum dimiliki, yang mana jual beli yang barangnya itu masih belum dimiliki dan masih ada di tangan penjual yang pertama. Nah, jual beli yang seperti ini tidak sah apabila dilakukan. Kemudian yang terakhir ada jual beli barang yang belum jelas, seperti contoh jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya, maka tidak diperbolehkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang jual beli yang sah hukumnya namun dilarang oleh agama. Ada apa saja? Yang pertama ada jual beli saat khutbah sholat Jumat. Nah, kenapa jual beli pada saat khutbah sholat Jumat dilarang? Nah, larangan ini tentunya ditetapkan pada seorang laki-laki karena pada saat hari Jumat seorang laki-laki wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua ada jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Nah, jual beli seperti ini itu memungkinkan seorang penjual tidak mengetahui harga pasar sehingga ia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dibanding oleh harga pasar. Kemudian dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya dan kemudian dijual ke pasar dengan harga yang setinggi-tingginya sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pihak si penjualnya ya. Kemudian yang ketiga ada jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, jual beli seperti ini itu tidak diperbolehkan ya dan dilarang oleh Islam karena di saat orang lain membutuhkan barang tersebut tapi dia malah menimbun barang ini dan nantinya akan dia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh Islam untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada jual beli dengan mengurangi ukuran dan juga timbangan. Nah, jual beli seperti ini dilakukan dengan tujuan mengurangi hasil ukuran ataupun timbangan sehingga si penjual bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti contoh, ada seorang penjual minyak tanah, kemudian dalam 1 liternya itu ternyata timbangannya dikurangi, belum ada 1 liter. Nah, dengan tujuan supaya dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan dan tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengecoh. Nah, jual beli seperti ini yaitu mengandung unsur penipuan dan juga menzalimi seorang pembeli. Oleh karena itu, jual beli dengan mengecoh ini sangat dilarang oleh agama.
Misalkan seperti contoh, seorang penjual buah mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas onggokan, kemudian di bagian bawah dia meletakkan mangga yang jelek-jelek. Nah, kemudian nanti secara diam-diam dia meletakkan mangga yang jelek itu ke dalam timbangan orang yang membeli buahnya. Nah, jual beli seperti ini tentunya dapat merugikan pihak pembeli, oleh karena itu sangat dilarang oleh agama untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir ada jual beli barang yang sedang dalam tawaran orang lain. Nah, apabila masih dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sebaiknya penjual tidak menawarkan barangnya kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, apabila seorang pembeli ingin membeli suatu barang, maka seharusnya dia tidak menawar barang yang masih ditawar oleh orang lain, kecuali orang tersebut sudah ada kepastian untuk membatalkan jual belinya, maka diperbolehkan untuk menawar barang tersebut. Nah, itu merupakan beberapa jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang oleh agama. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan mengenai bab praktik muamalah yaitu jual beli ini, anak-anak bisa menyampaikan pertanyaannya di grup WA kelas ya. Kemudian nanti kita diskusikan bersama-sama. Kemudian selanjutnya Bu Guru beri tugas ya, anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada di LKS, yaitu halaman 93 sampai dengan halaman 95, berupa soal pilihan ganda dan juga esai. Nah, kemudian Bu Guru juga memberikan tugas supaya anak-anak mempelajari materi selanjutnya yang akan Bu Guru bahas minggu depan, yaitu tentang hiyar. Untuk pembelajaran kali ini Ibu rasa cukup. Apabila dari Ibu ada kesalahan baik saat menyampaikan materi, baik disengaja ataupun tidak, Bu Guru mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran meskipun kita laksanakan secara daring. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.